Selamat pagi kepada adik-adik peserta kuliah seismik refraksi. Hari ini kita akan membahas tentang lapisan miring sederhana. Minggu lalu kita sudah membicarakan tentang lapisan horizontal dengan satu lapis atau berlapis banyak. Nah, nanti kita akan membahas yang pertama, resume apa yang telah kita lalui pada pembahasan seismik refraksi horizontal, ya, dengan segala aspeknya. Yang kedua, kemudian kita teruskan kepada lapisan miring sederhana, ya. Nah, untuk lapisan miring sederhana itu kita memerlukan dua sumber, ya. Sumber kalau ada posisi penambang seismik kiri dan kanan barangkali, ya. Kalau kemarin kita cukup kiri saja gitu, ya, untuk bisa menebak berapa tebal lapisan, ya. Kemarin itu ada tebal, ada dalaman. Tebal yang disebut H itu tebal lapisan dan sebagainya. Nah, kalau untuk lapisan miring tidak bisa satu, tetapi harus dua. Nanti kenapa dua, nanti kita lihat, ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi adik-adik peserta seismik refraksi. Minggu lalu kita sudah membicarakan tentang seismik refraksi lapisan horizontal, ya. Ini dua gambar di sini, yang di atas sama di bawah. Yang di atas merupakan hodokron, ya, skema hodokron, yaitu grafik yang menunjukkan kurva rambat dari ini yang diperlihatkan pertama sumbu T di sini, yang di sebelah absisnya itu sumbu X atau absis, ini sumbu ordinat, ya. Di bawahnya ini adalah gambar yang menunjukkan lapisan di bawah permukaan, di mana ini kedalamannya Z1, ya. Kemarin dilambangkan dengan H1, ini Z2 atau H2, ini Z3, ya. Kemudian asumsinya ini V1, V2, V3, V4 itu menaik ke atas, ya. Nah, di sini ada dua hal yang kita bisa tunjukkan. Yang pertama, dari hodokron ini bisa membuat namanya intercept time, ya. Dan seperti yang ditunjukkan ini adalah dari sini ke sini, ya. Yang kedua, dari sini atas ini, perpanjang ini ke sini, dan berikutnya yang ini T1, T2, T3, ya. Yang kedua adalah kecepatan. Nah, kenapa bisa menghitung kecepatan? Karena kalau kita gambar hodokron ini ada dua seperti ini, ya. Ini menunjukkan T, ini menunjukkan X. Sehingga kalau ada apapun gambar yang di sini, itu ada hubungan linear antara T sama X. Karena kita menulis gradien, maka menulisnya adalah T dibagi X. Karena gradien ini adalah sumbu Y ini atau sumbu T ini dibagi sumbu X gradien, sehingga kita melambangkan ini seper V1, ya. Alih-alih V1 ini seper V1. Demikian pula yang lain, ya, seper V2, seper V3, seper. Jadi setiap kali kita punya hubungan grafik seperti ini, maka kita punya hubungan antara delta T sama delta X dalam bentuk gradien. Karena terbalik dengan kecepatan, maka ini dibuat seper V1, ya. Jadi seper V1 tadi ini, yang seper V1 ini berhubungan dengan lapisan pertama. Ini yang disebut gelombang direct wave, ya, gelombang langsung yang di rambat ini langsung ke sini, ya, langsung ke sini, gitu. Yang kedua adalah refracting wave yang ini, ya. Nah, refracting wave itu butuh perapatan gelombang yang mengalir ke bawahnya, ya, dan dirambatkan ke bawahnya. Salah satunya adalah yang ini. Tuh. Ini yang memiliki yang ini, ya. Demikian seterusnya, ini ada yang rambat ke bawah. Ini perhatikan sudut rambatnya, sudut kritis, ya. Nah, ini ke V3, ya. V3 adalah milik ini, ya, dengan kecepatan ini. Nah, dari kurva rambat ini kita bisa melihat berapa kedalaman lapisan atau ketebalan lapisan, ya. Kalau kemarin ini H1,
H2, H3 ya. Ini perhitungan kemarin itu untuk menghitung ketebalan masing-masing, sehingga nanti kedalaman bisa dihitung saja. Ini misalnya ini langsung kedalaman kedua adalah H1 plus H2, kemudian H3 adalah seperti ini kedalamannya ya, begitu. Nah, kemudian kita juga pada kuliah yang lalu di membahas tentang apa yang disebut critical distance dan sudut kritis ya. Jadi sudut kritis itu kalau sinyalnya dibiaskan pada lapisan ini ya. Ini sudut kritis, ini sudut kritis. Nah, selanjutnya selain ini ada juga sinyal yang diteruskan ke bawahnya ya. Nah, ini yang disebut direct wave ini. Direct wave. Jadi gelombang langsung. Kalau ini gambarnya seperti ini ya. Nah, selain itu kita punya yang refracting wave di sebelah sini ya. Sinyal dari di shoot dari sini, dari tembak itu gitu sampai ke atas. Nah, ini yang disebut refracting wave atau disebut head wave. Nah, kenapa disebut head wave? Karena dia istilahnya datang pertama kali ya. Jadi ini akan lebih cepat dibandingkan dengan gelombang langsung ya. Ini diagram seperti ini gelombang langsung, ini direct wave gitu ya. Tetapi kalau refracting wave ini dia pada posisi ini dia akan merambat lebih cepat daripada gelombang langsung. Karena itu disebut gelombang kepala atau gelombang yang datang pertama kali ini ya, head wave ya. Begitu pula yang berikutnya disebut head wave. Nah, karena itu juga kadang-kadang kita menamai first arrival time untuk refracting wave ini ya. Jadi gelombang yang datang pertama kali ke geopon. Nanti kita lihat dalam seismogram apa yang disebut head wave itu atau first arrival time, mana yang direct wave ya. Kemudian ketika kita bicarakan ketika distance di sini ya, itu gelombang refraksi sama refleksi itu bersatu ya. Jadi kalau kita plot gelombang refleksinya itu seperti ini kira-kira ya, seperti ini. Terus nah di satu posisi refracting wave ini sama reflection ini bertemu di satu titik. Nah, ini yang disebut critical distance itu ya. Nah, ini gelombang refleksi ini ya, sampai sini. Ini gelombang refraksi ini ya, refleksi dari sini. Ini bertemu di satu titik. Ini yang disebut jarak kritis ya. Mari kita lihat skala waktu ini ya. Skala waktu yang dihasilkan dari suatu seismogram ya. Nah, ini dalam skala waktu ini T ini ke bawah, makin lama makin panjang di sini ya, makin lama. Nah, ini kurva waktu dalam X dalam meter ya. Wiggle ini akan menunjukkan sinyal yang datang pertama ke seismogram. Jadi setiap trust ini adalah dipasang geopon. Jadi kalau kita gambar geoponnya seperti ini ya, ini gitu. Nah, sinyal itu kira-kira seperti ini kira-kira ya. Ya, ada noisy, kemudian baru ada gelombang seperti ini ya. Jika noisy, baru ini seperti ini. Nah, inilah yang kita pick ya pertama kali ini. Ini kita pick pertama kali ya. Ini disebut direct arrival time ya, gelombang langsung ya. Ini yang disebut refracting time ya, refracting line ya di sini. Ini datangnya adalah pertama kali dibandingkan dengan direct wave ini ya. Jadi direct wave-nya di belakang ini ya. Refracting wave ini datang lebih dulu ya. Ini refracting wave. Kalau sebelah gambar ini gitu barangkali ya. Nah,
ini direct wave, ini refracting wave, ya. Dan kemudian kita ditanya mana sih yang gelombang refleksi, ya. Nah, gelombang refraksi ini kalau kita lihat ini, ya, ini datang pertama kali di sini, yang ini. Ya, kira-kira gini. Nah, ini datang atau bertemu, ya. Selebihnya ini barangkali ini karena terganggu, ini mungkin ke sini. Ya, nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau yang tadi yang refracting wave itu akan kelihatan di sini. Ya, ini datang pertama kali, ini yang kita interpolasi di sini. Interpolasi. Ya, nah, ini titik yang disebut critical time itu atau critical distance. Nah, kalau kita boleh gambar, ini kita ada sinyalnya, ya, ini sama merah saja biar kelihatan. Tuh. Kemudian ini hitam yang refracting wave gitu. Nah, yang refraksi adalah yang ini, gitu ya. Ini, nah ini yang titik pernah ketemu, ini yang disebut critical distance.